Para pelaku perjudian selalu menyembunyikan aktivitasnya dari mata penegak hukum. Dalam modusnya, lokasi perjudian biasa ditempatkan di permukiman terpencil, jauh dari pengawasan masyarakat. Dadang Sudiadi, kriminolog Universitas Indonesia menyebutkan, kasus perjudian di sawah besar bukanlah hal baru lagi. Tercatat secara historis, kawasan ini selalu menjadi tempat pelesir perjudian. Dari beberapa informasi yang saya miliki, ternyata perjudian di sawah besar itu sudah kerap kali terjadi. Bahkan para pelakunya juga yang kebanyakan lansia ternyata juga sudah kerap kali ditangkap. Gitu. Mungkin masalahnya ada di pertama penegakan hukumnya, karena kan aturan hukumnya di dalam KUHP mengatakan bahwa pihak-pihak yang menyediakan tempat berjudi itu mendapatkan sanksi paling tidak yang 4 tahun dan 10 tahun, kemudian ada denda juga. Lingkungan menjadi salah satu faktor utama meluasnya perjudian. Dalam salah satu aspek kajian psikologi, dampak perjudian dapat memberikan efek candu dan sulit dihentikan. Nah, untuk dari tempat-tempat yang tersembunyi begitu, Pak, kenapa gitu kok mereka memilih tempat yang seperti itu? Kan jadi sulit untuk diketahui seperti itu, Pak, jadinya. Mungkin Nah itu memang menurut tadi ada tujuan tanggapan utamanya itu, Mbak. Tujuan utamanya itu, gitu. Mereka memilih tempat yang tersembunyi supaya tidak mudah untuk diketahui. Gitu. Karena kalau sudah diketahui, kemudian didatangi oleh penegak hukum, maka sanksinya sudah tadi saya sampaikan. Sebetulnya kalau mau diterapkan secara konsisten, sanksinya tidak ringan, gitu. Sanksinya lumayan berat. Kemudian yang lainnya adalah mereka punya mekanisme tersendiri. Ya kayak kasus ini kan terlihat ini bangunannya sedang diperbaiki dan segala macamnya dengan berbagai macam mekanisme pengawasan supaya tidak terendus. Jadi ada mekanisme yang mereka ciptakan supaya ketika diduga ada pelaku yang diduga ada penegak hukum yang akan menertibkan tempat berjudi mereka, informasinya sudah diberikan terlebih dahulu gitu, sehingga ketika para penegak hukum tersebut melakukan upaya penertiban di sana, upaya penggerbekan, upaya pengungkapan bahwa sana ada lokasi judi, itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Mungkin mereka datang berhasil, mereka tahu itu tempat perjudian, tapi karena tidak ada bukti-bukti yang mendukung bahwa itu tempat perjudian, akhirnya perjudiannya juga berdasarkan fakta hukum yang ada dianggap tidak ada di situ. Dalam konteks ini, ketika kita melihat bahwa perjudian adalah sebuah masalah, bukan sebagai salah satu mekanisme untuk penyelesaian untuk rilis akan masalah yang ada misalnya gitu. Kita lihat bahwa pengaruh dari lingkungan menurut saya itu adalah bagian yang relatif penting yang harus tetap diperhatikan, karena pengaruh lingkungan ini sangat kuat mempengaruhi seorang apakah dia akan ikut terlibat dalam perjudian atau tidak. Kemudian yang kedua, literasi pemahaman bahwa mendapatkan uang itu tidak mudah. Ya, mendapatkan uang itu tidak mudah dan harus diupayakan dengan berbagai upaya yang cukup keras, memerlukan effort yang cukup besar gitu, baru kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan sesuai dengan upaya yang kita lakukan. Pengamat sosial Universitas Indonesia, Rizalwan Habdi Lubis menilai secara historis perjudian di sawah besar dan beberapa kawasan lain di sekitar pusat kota tidak asing sejak masa kolonial, bahkan telah menjadi kultur tersendiri pada suatu etnis tertentu. Bedanya, kultur perjudian di masa kini telah menjadi aktivitas ilegal yang diawasi penegak hukum. Ya, saya kira orang-orang tua ini korban ya. Jadi orang-orang tua ini korban dari satu struktur sosial yang unik ya. Kita bilang unik ya. Daerah sawah besar, kemudian itu kan masuk kawasan Taman Sari yang sebetulnya secara historis merupakan tempat yang
dari zaman kolonial sudah menjadi tempat perjudian, pusat perjudian. Nah kebetulan memang secara historis juga perjudian yang terjadi di Taman Sari itu merupakan bagian dari kultur masyarakat Tionghoa yang ada di sana, gitu ya. Jadi saya kira, tapi kita tetap harus melihat ya, sekarang ini kan berbeda dengan masa kolonial ya. Yang harus kita lihat adalah praktek perjudian sekarang ini ilegal ya. Di zaman kolonial mungkin masih diperbolehkan ya, tapi sekarang sudah ilegal. Secara umum, aktivitas judi tidak membatasi usia, mulai dari para remaja hingga lansia. Pengamat sosial Universitas Indonesia ini juga menjelaskan, adapun dua faktor penting secara umum mengapa seseorang terlibat aktivitas berjudi, di antaranya faktor psikologis dan faktor ekonomi. Ya, seperti saya sebutkan tadi ya, perjudian juga di beberapa budaya menjadi bagian, atau katakanlah budaya pop perkotaan ya, itu menjadi alat atau cara untuk pergaulan ya, untuk pergaulan. Jadi ini bisa juga mengenai anak muda ya, anak-anak muda yang kumpul-kumpul, kongko-kongko ya, mungkin awalnya hanya katakan bermain kartu ya, bermain gaple misalnya, kemudian masuk unsur uang ya, seru-seruan dan sebagainya. Jadi itu masih yang perjudian yang seru-seruan, yang lucu-lucuan begitu. Tapi bisa jadi dia naik level ya, perjudian ini ke level yang tadi ada bandarnya. Nah kalau sudah perjudian ada bandarnya, biasanya di sini patut diduga ada modus penipuan ya kepada para pelaku judi sendiri begitu. Ya, tapi kita bisa lihat lah ya, kalau tadi dalam kasus sawah besar ini saya kira sudah banyak ya yang tertangkap, ada 60 orang, dan itu mungkin termasuk bandar dan juga saya mengatakan para korban ya, karena mereka itu tentunya akan menjadi korban ya, ditipu oleh bandar-bandar judi tadi. Jadi ya memang ada alasan sosial juga ya, karena mungkin keluarganya dia tidak ada tidak berinteraksi bagus dengan keluarganya ya, kemudian dia memilih tempat lain untuk kemudian dia bisa beraktivitas di luar rumah begitu ya. Perjudian salah satu opsi saja, itu aspek sosialnya gitu ya. Kalau secara psikologis tentunya ya memang judi itu kan dalam tanda kutip menyerang psikologi si korban ya. Mungkin awalnya dia menang, satu kali dia menang, dua kali dia menang, tapi setelah itu dia kalah terus gitu ya. Atau dia dibuat menang 4 kali, kalah sekali, tapi uang yang dia kalah itu habis semua yang 4 kali dia menang misalnya. Jadi memang perjudian itu memainkan psikologi korban saya kira. Saat ini aktivitas judi juga tidak hanya ditemukan di lingkungan masyarakat secara langsung, namun juga sudah menjalar secara daring. Para bandar judi juga kerap menyasar pelaku dari berbagai kalangan. Masyarakat pun diimbau agar lebih waspada dengan metode perjudian secara daring ini. Saya kira di Indonesia ini ya, anak-anak atau remaja yang masuk ke judi itu bukan karena faktor mereka ingin masuk, tapi karena tidak tahu, coba-coba, dan akhirnya terjerumus gitu ya. Nah, ini berbeda dengan konteks di negara tetangga misalnya, katakan di Singapura gitu ya. Itu memang bahkan gaji pertama anak muda gitu, itu pasti dia akan judikan tadi terkait dengan buang sial tadi ya, terkait dengan buang sial. Jadi dia harus membuang sial gitu. Nah jadi saya kira dengan online ini memang infiltrasi dari para bandar judi ini sangat besar gitu ya. Dan tentunya sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena ini akan merubah cara pandang anak-anak muda di Indonesia ya. Karena judi itu kan maunya instan ya. Kita kan para korban ini didorong untuk berpikir instan begitu ya. Ada uang modal sedikit, dia kemudian ikut perjudian dengan harapan uangnya semakin besar begitu. Ini kan cara berpikir instan. Ini sangat berbahaya saya kira. Dan online tadi itu saya kira anak muda tidak akan dengan sengaja mencari-cari gitu. Tapi justru anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil ya, itu tertipu dengan permainan games online gitu ya, yang ternyata pada akhirnya menjadi modus perjudian online begitu. Jadi ini harus diwaspadai saya kira ya. Jadi tidak bisa dibiarkan karena judi itu tadi membahayakan. Makanya negara ini membuat aturan hukum yang kemudian membatasi dan melarang begitu. Jadi sekarang kalau ada modus baru menggunakan metode perjudian online, saya kira kita harus lebih agresif melakukan antisipasi ya, agar tidak memakan korban lebih banyak. Saya kira begitu. Kasus perjudian sudah sangat kerap sekali terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Terakhir, polisi melakukan penggerebekan perjudian, tepatnya di ibu kota, yakni di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Perjudian ini sendiri tidak hanya berkembang di dunia nyata saja, namun juga sudah merambah sampai ke dunia maya.
Sudah seharusnya masyarakat dan juga berbagai instansi dapat saling bersinergi untuk kemudian memberantas perjudian ini, di mana para pelaku dan juga bandar judi ini dapat ditindaklanjuti dengan tegas dan diberikan hukuman yang setimpal. Intan Ashar, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta.